Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembul, nggak deng, salam berotot. Welcome to Blackboard, guys. Oke, hari ini sesuai judul Habib Rizik, FPI kriminal dan guru apa? Males banget gue, guru gembul, belum. Oke, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Subscribe ya. Hari ini asik pembahasannya karena bertepatan pada kemarin Robito Alawiyah mengadakan sebuah debat terbuka yang saya sangat berharap kehadiran Kiai Imad yang sangat tampan dan glowing seperti di video ini yang saya jelaskan. Ya, glowing seperti RH Klinik. Kalau ada iklan RH Klinik, setel aja. Ya, kenapa gue bilang guru gembul bluun? Ya karena nggak tahu apa-apa masalah itu. Jadi kalau nggak tahu apa-apa ya itu kan berupa kritik. Tapi kalau masalah Habib-Habib muda yang melakukan hal-hal yang bodoh dan yang kurang pada tempatnya, ya wajar guys. Secara psikis gitu. Secara psikis kita harus pahami mereka biasa dilayani. Dan dari kecil mereka sudah dikenal sebagai habaib dan bisa jadi kaderisasi. Kaderisasi itu berupa emang sudah disiapkan untuk menjadi habaib gitu. Jadi mereka biasa dirisme. Jadi timbullah mereka seperti itu. Yang ya makanya harusnya jangan kayak gitu ya. Harusnya ya dia hidup normal, menjadi anak muda yang bertumbuh normal, nggak ada kaderisasi bisa jadi. Karena jadi menimbulkan ego yang terlalu besar. Dan kita nggak akan fokus di poin kedua yang disampaikan kritik oleh guru gembul tentang Habib-Habib muda. Ya semoga aja mereka bisa introspeksi diri. Bener, guru gembul keren banget masalah itu. Tapi kalau masalah Habib Rizik kriminalisasi yang dan FPI kriminal dia nggak paham. Mari kita kasih paham. Oke, kasih paham guys. Seperti biasa ada 3 poin. Jadi poin pertama kita bakal bahas kenapa dia keluar dari NU. Dan kedua kita bakal keluarin video-video pembelaannya. Dan ketiga rangkuman. Oke? Oke, poin pertama kita masuk kenapa Habib Rizik keluar dari NU dan menciptakan FPI. Oke, taruh di sini. Kisah kedekatan Jenderal Benny Murdani dengan Gus Dur sama-sama pluralisme dan nasionalisme. Maka dengan itu Benny Murdani kerap melakukan lawatan ke sejumlah pesantren. Saat kunjungan tersebut, sang jenderal kerap ditemani oleh Abdurrahman Wahid. Selalu kunjungan bersama Gus Dur. Dan misalnya sebulan setelah peristiwa Tanjung Priok, Benny Murdani ditemani Gus Dur melakukan safari ke sejumlah pesantren, termasuk ke Lirboyo, Kediri pada November 1984. Situasi saat itu memang tengah panas. Kekerasan yang terjadi di Tanjung Priok 12 September 84 menorehkan luka bagi sebagian besar umat Islam. Udah kebaca ya, arahnya kemana kalau gembul paham. Oke, selebaran gelap bernada kebencian kepada pemerintah dari mana-mana sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan. Apa sih? Kampi, Benny merasa perlu berbicara khususnya kepada kalangan alim ulama. Selain ke basis NU Jawa Timur dan Jawa Tengah, lawatan serupa dilakukan Benny ke Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi Tengah. Oh, keseluruhan dong berarti. Pro kontra kedatangan Benny Murdani yang dianggap anti-Islam terjadi di kalangan umat Islam yang masih panas pasca kasus Priok termasuk di lingkungan internal NU. Seingat saya, perasaan tidak senang umat Islam kepada Benny itu kuat, ujar Salahuddin Wahid, Gus Solah, adik Gus Dur, akhir September 2014. Oke, nasib baik berpihak kepada Benny. Hubungan Gus Dur, Benny sangat baik. Menurut Gus Solah, kakaknya mengagumi Benny. Meski berbeda pandangan, keduanya sama-sama pluralisme dan nasionalis. Mereka sudah berteman sejak 1970-an. Oke, guys, Gus Solah mengakui Gus Dur dan Benny Murdani saling memanfaatkan Benny butuh bantuan Gus Dur sebagai pembuka pintu. Gembul.
Ya, kalau di sini udah mulai paham kan, Gembul kan tukang mikir, makanya saking suka mikirnya perutnya kurang diurus. Sementara bagi Gus Dur, perjalanan mendampingi Beni bagian dari permainan yang memperkuat posisi di NU. Gus Dur memahami posisi politik Beni Murdani, orang taat rezim Orde Baru, dan mencoba memanfaatkannya. Puncak dari tur itu adalah terpilihnya Gus Dur sebagai ketua Tadiniyah NU. Oh, ketua NU jadinya, Muktamar Situbondo pada 1984 menjadi ketua NU ya. Gembul, Gus Dur setahu saya lihai sekali memainkan momen-momen seperti itu untuk kepentingan dia. Jadi masalah keluar dari NU udah paham ya Gembul, makanya daripada kita pusingin hal yang kita nggak tahu dan sosok membela hal itu, lebih baik kita sprint sama diet, paleo diet atau paleo diet tuh lo tahu? Oh nggak paham? Taunya kitab ya? Oh siap. Ya guys, itu ya. Jadi poinnya adalah di sini kenapa dia keluar dari NU? Ya dikarenakan ada sebuah ketidaknetralan terhadap sesuatu, ketidakadilan terhadap sesuatu. Maka dengan itu jadi timbullah sebuah terciptalah FPI, yaitu sebuah pemberontakan terhadap hal-hal yang konyol. Oke. Ya, mari sekarang kita masuk ke poin kedua. Oke, poin kedua. Video-video pembelaan. Oke, mari kita setel video pertama. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh. Kemarin kemana? Baru pada bingung pakai nyariin Habib Rizik mana Habib Rizik ye. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul. Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul. Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul. Kita udah kasih tahu dari dulu kalau NKRI mau selamat makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Udah dikasih tahu. Nggak paham-paham. Akhirnya sekarang dia media berkelahi. Nah, sekarang setan lagi berkelahi. Lu gelar tikar, bikin kopi, tonton. Udah nggak usah pusing-pusing, setuju gak? Sekarang dia media lagi pada berantem. Saudara, yang satu bilang, tolong rakyat kami dizalimi. Kan 10 tahun lu yang nikmatin, betul? Betul. Sekarang pakai playing victim, kita dizalimi kemarin lu yang zalim. Ya, itu video pertama, video kedua. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah. Begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Maka itu saudara, ya kalau korbannya PKI berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu, tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Oke, cawe-cawe. Bul, mana Bul? Nonton sampai habis ya Bul, biar emosi. Fitness Bul, fitness, high protein, low carbs. Go high protein, low carbs with a sprint and some. You have to work your cardio more because your fat is very very big. I guess 60 minutes in a day. Okay, walking aja, please walk after eat gitu. Habis itu ya supaya nggak terlalu mumet gitu. Karena sebuah kreativitas itu lahir bukan karena buku. Itu rahmat. Ilmu cuma dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dia rahmat, bukan dari buku. Ya baca adalah sebuah wasilah kita untuk mempelajari ilmu. Tapi kebanyakan baca juga akhirnya kita jadi mumet. Pas mumet itu terjadilah kortisol kita naik, hormon kortisol, testosteron turun, estrogen naik, dan perut mulai maju seperti menggembul. So berhati-hati dengan hormon yang buruk itu ya, karena itu keahlian gue.
Oke, di video terakhir ini kita start. Kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. 2 polisi penembak Laskar FPI divonis lepas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi memvonis lepas 2 polisi yang menjadi terdakwa penembak mati Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus kilometer 50. Namun ini dinilai merupakan pembelaan yang dilakukan terdakwa. Sementara itu Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putra mengatakan, sesuai putusan majelis, status anggota kepolisian terhadap 2 terdakwa akan segera dipulihkan dan mereka bisa kembali bertugas. Oke, I guess itu semua video udah style ya. Sekarang kita ke terakhir, rangkuman. Oke, rangkuman, poin terakhir. Jadi simpel aja. Make it simple ya, Mr. Guru Gembul dan orang-orang yang tidak paham. Kemarahan itu karena dia tahu kebenaran atas ketidakadilan. Dan atas hal-hal yang mungkin dia kebanyakan teriak dan bersuara tapi tidak didengar. Jadi itu berkesan, gimana coba lu ngomong nih sama orang, terus lu ulang-ulang kagak didengar, kagak dicoba dievaluasi omongannya benar apa enggak, malah dikriminalisasi, malah dibuat ini, ya marah lah, ya teriak-teriak lah. Tapi gue tetap nggak memberi sebuah kebenaran terhadap keanarkisan para oknum FPI yang anarkis. Habib Rizik itu bersemangat, bukan anarkis. Bersemangat, terlalu emosi, jadi melahirkan semangatnya itu kayak yang dia ceramah itu jadi ikut dari gini. Jadi ikut. Nah, yang tidak bisa mengkontrol itu jadi overreacting gitu lah. Jadi jangan kita salahin Habib Riziknya. Dan gue bukan orang FPI. Demi Allah, Rasulullah, gue bukan orang FPI dan gue bukan kelompok habaib. Gue juga bukan siapa-siapa. Gue cuma orang yang berbicara kebenaran. Ya, slow. Jadi nggak orang-orang yang kebanyakan estrogen dan kekurangan testosteron, kurang bijak berpikir, kebanyakan baca buku sampai lupa bagaimana cara berlari. Ya, jangan pakai songkok kalau belum menjalanin sunnah sebenarnya. Rasulullah tuh keren, Guru Gembul. Nih buat kalian juga yang nonton nih ya. Rasulullah tuh keren, dia bijaksana. Dia lebih baik nongkrong sama istrinya sampai tengah malam dibanding harus ngobrol sama temen yang nyampah gitu. Ya nggak yang cuma ketawa-ketawa ngajinya berapa menit ya kan, atau zikir joget. Nggak, Rasulullah nggak begitu. Rasulullah bertafakur di masjid sendirian, nggak ada yang bisa negor dia kece coy, serius dia kece, badannya berotot gitu, testosteronnya high, jadi dia bijaksana. Paham ya testosteron? Testosteron gue jelasin sedikit ya guys kalau nggak paham. Testosteron adalah hormon laki-laki, estrogen adalah hormon perempuan. Jadi ketika lo kebanyakan hormon estrogen, perut tuh membuncit dan dada lo membesar dan otak lo jadi kayak keperempuanan, yaitu baper. Yang gue lihat sekarang, nah itulah kebanyakan estrogen itu menciptakan kita jadi kurang logis dalam berpikir dan kurang bijaksana dalam bertindak. Dikarenakan itu di zaman ini disebut, di akhir zaman Rasulullah bilang apa, banyak laki-laki yang dayuts. Apa itu dayuts? Ya laki-laki yang gak usah gue jelasin lah, udah pada paham lah ya, Guru Gembul apalagi kena ahli gitu. Dayuts itu ya kalau menurut gue ketidakstabilan hormon yang melahirkan ketululan gitu. So guys, kalian yang menilai bagaimana? Ya gue sangat berharap kita selalu bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan berpikir secara objektif, bukan subjektif. Gak ada sentimen di sini. Di sini hanya meluruskan yang mungkin Guru Gembul tidak tahu. Ya. Dan kalau Habib muda ya tolong Habib muda jangan karena dia biasa dihargain dari kecil kalian merasa suci. Nggak ada yang maksum selain Nabi Muhammad. Oke, nggak ada yang maksum. Yang ada tuh cuman selalu bertobat. Kita pasti berdosa kok siapapun. Oke. Guys, I guess itu aja. Love and peace forever. Bye Gembul.